Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali ya para pejuang cuan dan pejuang Sanggutors. Bagaimana nih keadaan kalian semua? Oke ya, semoga kalian dalam keadaan sehat semua dan saya doakan ya buat kalian jadi orang sukses semua. Amin, mantap ya. Oke kawan-kawan ya, tetap secangkir kopi harus selalu ada buat menemani kesempatan kali ini, brother. Dimana di kesempatan kali ini ya, oke, kalau kita lihat bersama-sama memang kinerja daripada sektor kripto itu masih sama aja lah ya, belum ada perubahan yang terlalu signifikan gitu bro ya. Akan tetapi di sini doa terbaik buat kita semua gitu bro ya. Semoga saja saat nanti kalian menemukan video ini gitu kan, Bitcoin udah semakin bagus lagi, altcoin naiknya udah mantap jiwa lagi gitu kan. Oke, nah. Kalau kita lihat bersama-sama ya ini bro kinerja daripada si sektor kripto ya masih mendominasi gitu kan. Semoga saja semakin mantap jiwa. Oke bro, sebelum kita lanjut untuk membahas hal yang cukup menarik ya, tapi kita bahas dulu nih untuk price-nya Bitcoin gitu kan. Nah, kalau kita lihat bro ya, kita turunkan sedikit lah time frame-nya ke area 4 jam. Ini sama dengan skenario kita ya. Oke nih bro ya, ini kalau kalian masih ingat nih ya kan. Nah, dia retrace dulu, habis itu dia langsung mantul lagi. Dua kali retrace sebenarnya bro ya, tapi dia langsung mantul lagi. Mantap ya. Jadi sesuai dengan skenario kita. Nah, tinggal kita melihat nih bro ya. Untuk saat ini kan dia tertahan di area resistennya di sini bro ya. Area resisten ini dibarengin dengan area base juga. Jadi di sini bro kalau kita lihat bersama-sama ya. Nah, ini ada area base mana ya? Ini ada area base dan di sini ada resisten dan untuk saat ini dia tertahan di area tersebut ya. Jika area ini mampu menahan Bitcoin maka dia memiliki prospek untuk mengalami kenaikan yang jauh lebih tinggi lagi. Cuman kalau kita lihat dalam time frame gedenya bro ya. Oke, di sini terlihat sangat jelas ada pola bearish engulfing-nya bro ya. Jadi kita cukup waspada nih di time frame daily ya bro, karena di sini ada bearish engulfing juga yang cukup gede gitu bro ya. Oke, kita ambil dari swing high-nya. Jadi dia berpotensi juga bro ya untuk koreksi gitu kan, karena dia udah berada di area zona berapa ya? Sempat menyentuh di area zona 0,5 ya. Habis itu tereject kembali dan saat ini sedang berusaha untuk ngejebol di area 0,618 kembali ya. Akan tetapi kalau area tersebut tidak mampu ditahan bro, maka next zona yang akan dituju adalah di area sini bro ya. Dia bisa kembali lagi di area 1618 yaitu di kisaran 104 ribuan bro ya. Bahkan bisa sampai di kisaran harga sini yaitu di area 99.000. Jadi ada dua zona tersebut yang perlu kita waspadai karena dalam time frame daily kita melihat nih bro ya, ada bearish engulfing yang cukup gede banget, kecuali candle ini ya, kita hapus dulu untuk Fibonya bro ya. Kecuali candle bearish ini terbreak bro ya, terbreak lebih dari 3 candle bullish, maka dia berprospek nih ya. Ini bisa dikatakan setup buy akan terjadi nanti gitu ya. Jadi prospeknya cukup bagus nanti kalau dia ke break loh ya bro ya. Oke, semoga saja dalam waktu dekat. Dan di sini bro yang perlu kita ketahui adalah di mana ada sekitar 11,75 triliun PP dalam 24 jam terakhir. Pause dilepaskan, apa maksudnya ini? Menarik ini bro ya. Jadi transaksi besar PP melonjak lebih dari 45%. Karena apa? Harga memimpin tren rebound coin meme. Oke, memang kalau kita berbicara PP ya cukup memimpin bro. PP itu reboundnya cukup bagus banget kemarin ya bro ya, dan yang udah sempet running profit ya selamat buat teman-teman semua ya. Harga PP itu cukup stabil di kepala 13 sama 14. Oke, investor pemegang saham besar di ekosistem PP telah sibuk dalam 24 jam terakhir bertransaksi sekitar 11,75 triliun PP. Kegilaan transaksi ini telah berdampak positif pada prospek harga PP di pasar kripto, yaitu PP senilai dengan 160 juta US dollar itu dipindahkan seiring meningkatnya aktivitas paus. Oke bro ya. Jadi ini menunjukkan lonjakan volume besar 45% dalam periode tersebut dan lebih dari 160 juta dalam mata uang fiat. Menurut data Inter the Block, dalam 7 hari terakhir paus PP telah terlibat dalam transaksi besar dengan volume mencapai tertinggi sekitar 18,48 triliun PP dan terendahnya mingguan itu di area 7,92 triliun PP. Wow ya. Jadi di sini ada sekitar 18,48 triliun PP bro ya untuk ATH lah ya dalam transaksinya. Ngeri, oke.
Terus di sini perkembangan ini menunjukkan bahwa paus PP menjadi lebih aktif dan mungkin sedang melakukan aksi akumulasi atau ya menimbun gitu bro ya. Jadi di sini walaupun harga PP rebound bro, tapi di sini paus masih berbondong-bondong gitu kan untuk mengakumulasi. Ya semoga saja PP dalam waktu dekat atau dalam waktu menengah gitu bro ya bisa memberikan cuan maksimal. Amin semoga saja ya. Jadi di sini sedang melakukan aksi akumulasi atau memindahkan dana. Apapun alasannya, hal ini tetap penting karena volume transaksi yang besar ini sering kali mengisyaratkan adanya pergeseran harga. Nah, sejauh ini harga PP di pasar kripto menunjukkan bahwa para paus sedang dalam suasana akumulasi karena harga telah mencatat kenaikan yang signifikan pada saat berita ini ditulis. Jadi PP itu sempat naik ya bro ya, sekitar 6%-an. Ya karena seperti yang saya bilang di awal tadi bro, harga PP itu cukup stabil di kisaran kepala 1376 sama di area 1444 bro ya. Oke, jadi target untuk PP dalam targetnya itu menjangkau di kepala 15 sama di area 2 ya bro ya. Nah, di sini kalau kita untuk lihat real chartnya itu masih apa ya, bisa dikatakan di sini bro ya, trennya ini masih kuat untuk sedikit koreksi ya, trennya ini masih kuat untuk mengalami koreksi kalau kita lihat dalam time frame daily ya bro ya. Terus kalau kita turunkan sedikit ya ke time frame 4 jam, bagaimana nih pergerakan polanya ya. Jadi ini analisa kita bareng-bareng itu belum saya hapus ya bro ya. Untuk saat ini ya dia ada sedikit rebound. Apakah sesuai dengan arah panah ini bro ya, dia akan menyentuh di area sini ya, semoga saja. Berarti jaring saya kena nanti kalau dia turun sampai kepala 11. Cuman yang perlu kita antisipasi adalah dalam time frame 4 jam bro ya, mungkin dia akan tertahan dulu nih di zona sini bro ya. Di area sini dia akan tertahan dulu ya. Bentar, kita garis ini dalam time frame 4 jam ya, karena di sini ada area demand juga bro ya. Jadi area ini kita beli warna yang agak beda lah, merah ya. Area yang kita garis merah itu bro, nah bisa kalian lihat sendiri beberapa kali tersentuh tapi dia rebound kembali ya. Sentuhan pertama itu ada di sini bro. Bentar ya, ini adalah sentuhan pertama. Nah di sini habis itu dia nyentuh ini kan dia naik lagi tuh, mencoba untuk koreksi kembali ya, mencoba untuk menjebol area ini tapi nggak mampu, dia malah naik cukup signifikan. Oke, habis itu dia koreksi lagi di sini ya, itu mantul lagi ke atas dan mencoba untuk koreksi, mungkin bisa menyentuh di area sini kembali ya. Dan kalau area ini kejebol, nice fix, dia bakal ngejebol di area demand yang garis hitam ini, lantas dia bisa mencapai di kisaran harga ini. Cuman nanti kalau dia menyentuh di zona ini pasti akan ada reboundnya dulu ya bro ya, dia akan ada kenaikan dulu sebelum meneruskan penurunan sampai di zona ini. Nah di zona ini kemungkinan besar cukup kuat untuk memantulkan harga PP kembali, apalagi nanti jikalau ya didukung dengan pola bullish dari Bitcoin ya, otomatis bro PP mungkin ATH bisa terbentuk. Amin semoga saja ya, semoga saja, karena kita berharap PP bisa jebol di area 1 rupiah gitu tahun ini. Tapi kalau nggak bisa ya setidaknya di area 0,6 atau 0,7 rupiah udah lebih dari cukup gitu ya. Oke, mungkin ini dulu, semoga bermanfaat, tetap semangat dan salam